Tubuh manusia adalah anugerah yang tak ternilai. Ia bukan sekadar wadah bagi jiwa, melainkan bagian penting dari keseluruhan keberadaan kita. Ibnu Sina, seorang filsuf dan tabib besar dalam sejarah peradaban Islam, menyadari dengan mendalam bahwa kesehatan tubuh tidak pernah bisa dipisahkan dari kesehatan jiwa. Baginya, memahami tubuh berarti juga memahami hakikat diri, dan menjaga jiwa berarti menata seluruh arah kehidupan. Ibnu Sina melihat tubuh sebagai mesin yang luar biasa kompleks, dengan keseimbangan yang harus dijaga. Setiap bagian tubuh memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Namun, ia tidak berhenti pada penjelasan medis semata. Ia menekankan bahwa tubuh yang sehat adalah cerminan dari jiwa yang teratur, jiwa yang mampu mengendalikan emosi, dan pikiran yang selaras dengan nilai kebaikan. Bagi Ibnu Sina, sakit bukan hanya persoalan fisik. Sakit seringkali muncul karena adanya kegoncangan dalam jiwa. Stres, kesedihan, amarah, dan kegelisahan yang berlebihan mampu menurunkan daya tahan tubuh. Ia menyebut bahwa tubuh manusia memiliki kemampuan alami untuk menyembuhkan dirinya, tetapi kemampuan itu sangat bergantung pada keseimbangan jiwa. Maka, seorang manusia yang mampu menjaga ketenangan batin, memperbanyak rasa syukur, serta mengendalikan amarahnya, akan lebih mudah menjaga kesehatan fisiknya. Di sisi lain, tubuh yang sakit juga dapat memengaruhi kondisi jiwa. Seseorang yang sering merasa lemah, letih, dan tidak menjaga kesehatannya, akan mudah jatuh pada rasa pesimis, putus asa, bahkan kehilangan semangat hidup. Karena itulah, Ibnu Sina mengajarkan bahwa menjaga tubuh dengan makanan yang baik, tidur yang cukup, olahraga yang teratur, serta menjauhi hal-hal yang merusak kesehatan, adalah bagian dari ibadah dan kecintaan pada kehidupan. Lebih dalam lagi, Ibnu Sina menekankan pentingnya keseimbangan 4 unsur dalam tubuh: darah, lendir, empedu kuning, dan empedu hitam. Ketidakseimbangan dari salah satunya bisa menyebabkan penyakit. Namun, keseimbangan itu bukan hanya persoalan medis, melainkan juga pola hidup. Makan terlalu banyak akan merusak pencernaan. Tidur terlalu lama akan melemahkan tubuh. Amarah berlebihan akan merusak hati. Kesedihan mendalam akan menurunkan semangat. Semua ini saling berhubungan, dan hanya dapat diatasi dengan kehidupan yang moderat, penuh kesadaran, dan senantiasa terkendali. Kesehatan jiwa, menurut Ibnu Sina, sangat erat kaitannya dengan moralitas. Jiwa yang dipenuhi rasa dengki, iri hati, kebencian, dan keserakahan akan menimbulkan kerusakan dalam diri. Jiwa yang kotor akan mengotori tubuh. Sebaliknya, jiwa yang bersih, penuh kasih sayang, ikhlas, dan tenang, akan menumbuhkan energi positif yang membuat tubuh kuat. Karena itu, ia selalu mengingatkan pentingnya akhlak dan perilaku mulia sebagai dasar bagi kesehatan manusia seutuhnya. Ibnu Sina juga menyinggung peran pikiran. Pikiran adalah pengendali utama, ia bagaikan nahoda dalam perahu kehidupan. Pikiran yang penuh dengan kegelisahan akan menimbulkan penyakit batin yang kemudian merembet ke tubuh. Pikiran yang dipenuhi prasangka buruk, rasa takut, dan kecemasan yang tidak terarah, akan melemahkan organ-organ vital. Sebaliknya, pikiran yang jernih, penuh harapan, optimis, dan terhubung pada nilai spiritual, akan memperkuat daya tahan tubuh dan memperpanjang umur. Kesehatan, menurut Ibnu Sina, bukan sekadar tidak adanya penyakit. Kesehatan adalah keadaan harmonis antara tubuh, jiwa, dan akal. Kesehatan adalah kebebasan dari segala sesuatu yang merusak keseimbangan, baik dari luar maupun dari dalam. Sehat berarti mampu merasakan kebahagiaan dalam kesederhanaan, merasakan ketenangan dalam kesibukan, dan tetap bersyukur dalam keterbatasan. Ia juga menekankan pentingnya makanan sebagai sumber energi dan obat. Jadikan makananmu sebagai obat, sebelum obat menjadi makananmu. Demikian pesan yang diwariskan para tabib kuno yang juga dipertegas dalam pemikiran Ibnu Sina. Ia menyarankan untuk makan secukupnya, tidak berlebihan, dan memilih yang baik untuk tubuh. Karena apa yang kita konsumsi tidak hanya memberi efek pada tubuh,
melainkan juga pada suasana hati dan cara berpikir. Selain makanan, Ibnu Sina memberi perhatian besar pada pola tidur. Tidur yang cukup adalah bagian dari kesehatan jiwa. Tidur yang berlebihan melemahkan tubuh, dan kurang tidur melemahkan pikiran. Dalam keseimbangan tidur, seseorang dapat menjaga kekuatan fisik sekaligus kejernihan mental. Begitu pula dengan olahraga. Gerak tubuh yang teratur akan memperlancar peredaran darah, menguatkan otot, dan menyehatkan organ. Tetapi olahraga yang berlebihan justru melelahkan tubuh dan membuat jiwa kehilangan ketenangan. Namun, di atas semua itu, Ibnu Sina menegaskan pentingnya spiritualitas. Ia melihat bahwa hubungan manusia dengan Tuhan adalah inti dari kesehatan sejati. Seorang manusia yang dekat dengan Tuhannya akan memiliki jiwa yang tentram, hati yang damai, dan pikiran yang terarah. Doa, zikir, dan ibadah bukan hanya ritual, melainkan sarana untuk menjaga keseimbangan batin. Ketenangan spiritual itu kemudian meresap ke dalam tubuh, menjadikan hidup lebih panjang, lebih bermakna, dan penuh cahaya. Hidup sehat, dalam pandangan Ibnu Sina, adalah seni. Seni untuk menata tubuh, seni untuk mengatur jiwa, dan seni untuk menyatukan keduanya dalam harmoni. Ia mengajak manusia untuk mengenal dirinya, karena barang siapa mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Dan pengenalan diri itu dimulai dari menjaga kesehatan tubuh, mengendalikan hawa nafsu, serta menata pikiran agar tetap jernih. Ketika tubuh terasa letih, ia mengingatkan kita untuk istirahat. Ketika jiwa terasa hampa, ia mengingatkan kita untuk kembali pada doa. Ketika pikiran dipenuhi kecemasan, ia mengajarkan untuk mencari ilmu, merenung, dan kembali pada kebijaksanaan. Semua ini adalah jalan untuk kembali kepada keseimbangan, agar manusia tidak hanya hidup panjang, tetapi juga hidup bermakna. Maka, filosofi kesehatan tubuh dan jiwa menurut Ibnu Sina adalah sebuah ajakan. Ajakan untuk hidup dalam kesederhanaan, menjaga keseimbangan, mengendalikan emosi, menguatkan akhlak, serta selalu terhubung dengan Sang Pencipta. Sebuah ajakan untuk melihat kesehatan bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai jalan menuju kebahagiaan, kebijaksanaan, dan kedekatan dengan Tuhan. Hidup yang sehat bukanlah sekadar tubuh yang bebas dari rasa sakit. Menurut Ibnu Sina, hidup yang sehat adalah hidup yang penuh kesadaran, hidup yang mampu menyeimbangkan jasmani, ruhani, dan akal. Tubuh adalah wadah, jiwa adalah penggerak, dan akal adalah pengarah. Ketiganya harus berjalan seirama, karena jika satu saja terganggu, maka kehidupan tidak akan berjalan dengan harmonis. Bayangkan sebuah rumah. Fondasinya adalah tubuh, ruangannya adalah jiwa, dan atapnya adalah akal. Jika fondasi rumah rapuh, ruangan di dalamnya akan terguncang. Jika ruangan kotor dan berantakan, atap tidak akan bisa menopang dengan baik. Jika atap bocor, seluruh rumah akan tergenang. Begitulah kehidupan manusia. Tidak bisa hanya memperhatikan tubuh lalu melupakan jiwa. Tidak bisa hanya merawat jiwa tanpa menjaga tubuh. Tidak bisa hanya mengandalkan akal tanpa menguatkan keduanya. Ibnu Sina mengajarkan, tubuh kita memiliki hukum-hukum alam yang harus dijaga. Ia tidak bisa dipaksa untuk terus bekerja tanpa istirahat. Ia tidak bisa dipaksa menerima makanan berlebihan tanpa konsekuensi. Ia tidak bisa dipaksa menanggung amarah dan kesedihan tanpa melemah. Karena itu, ia menekankan pentingnya ritme kehidupan. Pola makan, pola tidur, pola aktivitas, semua harus teratur. Tidak ada kesehatan sejati dalam hidup yang berlebihan, dan tidak ada kebahagiaan sejati dalam hidup yang serba kurang. Namun, tubuh hanyalah satu sisi dari kehidupan. Jiwa adalah inti yang harus dijaga. Jiwa yang tenang adalah obat bagi tubuh yang sakit. Sebaliknya, jiwa yang resah bisa melemahkan tubuh yang kuat. Kita sering melihat orang yang fisiknya tampak sehat, tetapi jiwanya gelisah, penuh beban, tidak pernah merasa cukup, dan akhirnya tubuh pun ikut menderita. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang tubuhnya lemah, namun jiwanya begitu tenang, penuh syukur, hingga hidupnya terasa lebih bahagia daripada orang yang sehat.
Inilah yang dimaksud Ibnu Sina, bahwa kesehatan sejati tidak mungkin tercapai tanpa keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Ketenangan jiwa lahir dari akhlak. Orang yang jiwanya dipenuhi iri hati, dengki, kebencian, dan keserakahan, sesungguhnya sedang menanam racun dalam dirinya sendiri. Racun itu tidak hanya merusak perasaan, tetapi juga tubuh. Orang yang hatinya iri, tidurnya tidak nyenyak. Orang yang jiwanya penuh benci, tubuhnya mudah lelah. Orang yang serakah, hidupnya penuh keresahan. Maka, menjaga kesehatan jiwa berarti membersihkan hati dari segala penyakit batin. Menumbuhkan kasih sayang, rasa syukur, ikhlas, dan cinta kepada sesama adalah cara terbaik untuk memperkuat jiwa. Dalam pandangan Ibnu Sina, manusia adalah makhluk yang selalu terhubung dengan alam. Tubuh kita berasal dari tanah, air, udara, dan api, 4 unsur yang juga menjadi dasar pemikirannya tentang kesehatan. Maka, merusak alam berarti merusak tubuh kita sendiri. Polusi udara bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga paru-paru kita. Air yang kotor bukan hanya mencemari sungai, tetapi juga mencemari darah kita. Makanan yang tercemar bukan hanya merusak tanah, tetapi juga merusak perut kita. Menjaga alam berarti menjaga kesehatan diri, dan menjaga kesehatan diri berarti menjaga keseimbangan dengan alam. Lebih jauh lagi, Ibnu Sina melihat bahwa hidup sehat tidak bisa dilepaskan dari tujuan hidup. Orang yang tidak memiliki arah hidup akan mudah jatuh pada keputusasaan. Orang yang tidak memiliki makna akan mudah terseret dalam kesedihan. Jiwa yang kosong adalah ladang bagi penyakit batin. Karena itu, ia menekankan pentingnya ilmu dan kebijaksanaan. Ilmu adalah cahaya bagi akal, dan kebijaksanaan adalah penuntun bagi jiwa. Dengan ilmu, kita tahu bagaimana menjaga tubuh. Dengan kebijaksanaan, kita tahu bagaimana mengelola emosi. Dengan spiritualitas, kita tahu kemana arah kehidupan. Filosofi kesehatan tubuh dan jiwa dari Ibnu Sina tidak berhenti pada teori. Ia adalah pedoman hidup. Kita bisa melihat betapa banyak manusia hari ini yang mencari kebahagiaan di luar dirinya, padahal kebahagiaan sejati lahir dari dalam. Kita sibuk mengejar kekayaan, jabatan, dan popularitas, tetapi sering melupakan ketenangan jiwa dan kesehatan tubuh. Kita bekerja tanpa henti, lupa beristirahat. Kita makan berlebihan, lupa menjaga keseimbangan. Kita marah berlebihan, lupa bahwa jiwa yang marah hanya menyakiti diri sendiri. Akhirnya, tubuh melemah, jiwa gelisah, dan hidup kehilangan makna. Ibnu Sina ingin mengingatkan bahwa kesehatan adalah jalan menuju kebahagiaan. Orang yang sehat tubuhnya, pikirannya jernih, dan jiwanya tenang, akan mampu menikmati hidup dalam segala situasi. Bahkan dalam kesulitan, ia masih bisa bersyukur. Bahkan dalam keterbatasan, ia masih bisa bahagia. Karena baginya, kesehatan bukan hanya soal panjang umur, tetapi soal kualitas hidup. Panjang umur tanpa makna hanyalah penderitaan yang berkepanjangan. Tetapi umur yang singkat dengan penuh kebijaksanaan, syukur, dan ketenangan adalah kehidupan yang benar-benar sehat. Ia juga memberi perhatian khusus pada pengendalian emosi. Emosi adalah energi yang jika tidak diarahkan dengan benar, bisa merusak tubuh dan jiwa. Amarah yang tidak terkendali bisa merusak hati. Kesedihan yang berlarut bisa melemahkan tubuh. Ketakutan yang berlebihan bisa mempengaruhi pikiran. Karena itu, mengendalikan emosi bukan berarti mematikan perasaan, tetapi menata perasaan agar tetap berada dalam jalur yang benar. Orang yang mampu mengendalikan emosinya akan lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan. Filosofi Ibnu Sina juga menekankan pentingnya kebiasaan kecil sehari-hari. Kebiasaan adalah kunci dalam menjaga kesehatan. Kebiasaan makan teratur, kebiasaan bangun pagi, kebiasaan bergerak, kebiasaan berdoa, kebiasaan bersyukur, semua itu akan membentuk fondasi kesehatan tubuh dan jiwa. Sebaliknya, kebiasaan buruk akan merusak diri perlahan-lahan. Begadang, malas bergerak, makan berlebihan, marah berlebihan, iri hati, semua itu seperti racun kecil yang jika dibiarkan,
akan menghancurkan tubuh dan jiwa. Maka, hidup sehat adalah pilihan. Kita bisa memilih untuk menjaga tubuh kita atau merusaknya. Kita bisa memilih untuk menata jiwa kita atau membiarkannya kotor. Kita bisa memilih untuk menenangkan pikiran atau membiarkannya penuh kegelisahan. Semua ada di tangan kita. Ibnu Sina hanya memberi kita cermin, agar kita melihat diri kita sendiri, lalu memilih jalan yang terbaik. Kesehatan tubuh dan jiwa bukan hanya sebuah teori medis, tetapi sebuah seni menjalani hidup. Ibnu Sina melihat kesehatan sebagai hasil dari keseimbangan yang terus-menerus harus dijaga. Ia tidak menganggap tubuh sebagai mesin yang bisa bekerja tanpa henti, melainkan sebagai anugerah yang perlu dirawat dengan kasih sayang. Ia tidak melihat jiwa hanya sebagai bayangan dari tubuh, melainkan sebagai inti kehidupan yang menentukan arah hidup seseorang. Di dalam kitabnya yang agung, Al-Hanun fi Al-Tib, Ibnu Sina menulis banyak tentang struktur tubuh, penyakit, dan pengobatan. Tetapi jika kita menyelami lebih dalam, kita akan menemukan bahwa di balik penjelasan medis, ada filosofi yang jauh lebih luas, filosofi tentang hidup yang seimbang. Ia menekankan bahwa seorang manusia tidak akan mencapai kesehatan sejati hanya dengan mengonsumsi obat, tetapi dengan menata seluruh gaya hidupnya, dari cara ia berpikir, cara ia berperilaku, hingga cara ia berhubungan dengan Tuhannya. Salah satu pelajaran penting dari Ibnu Sina adalah tentang keterhubungan antara pikiran dan tubuh. Hari ini, ilmu modern menyebutnya psikosomatik, hubungan antara kondisi psikologis dan kondisi fisik. Namun, Ibnu Sina sudah menyinggung hal ini berabad-abad yang lalu. Ia mengatakan bahwa kesedihan, kecemasan, dan rasa takut yang mendalam bisa memperlemah organ tubuh, memperlambat proses penyembuhan, bahkan menyebabkan penyakit baru. Sebaliknya, kebahagiaan, harapan, dan ketenangan batin mampu memperkuat tubuh, mempercepat penyembuhan, dan memperpanjang umur. Jiwa yang sehat menciptakan tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat memudahkan jiwa untuk tetap tenang. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Karena itu, orang yang ingin menjaga kesehatannya tidak cukup hanya mengonsumsi makanan sehat, tetapi juga harus menata pikirannya, menenangkan emosinya, dan memperkuat spiritualitasnya. Bayangkan seseorang yang rajin berolahraga, makan makanan bergizi, tetapi hatinya penuh iri, pikirannya penuh kegelisahan, dan jiwanya jauh dari ketenangan. Mungkin tubuhnya tampak kuat, tetapi perlahan-lahan energi negatif dalam jiwanya akan menggerogoti kesehatan fisiknya. Sebaliknya, seseorang yang tubuhnya tidak sempurna, namun hatinya penuh syukur, jiwanya penuh ketenangan, dan pikirannya jernih, akan mampu menjalani hidup dengan penuh kekuatan dan kebahagiaan. Ibnu Sina mengajarkan kita untuk menjaga tubuh melalui keseimbangan hidup. Ia memperingatkan bahaya berlebihan dalam segala hal. Makan berlebihan melemahkan tubuh. Tidur berlebihan melemahkan jiwa. Amarah berlebihan melemahkan akal. Kesedihan berlebihan melemahkan semangat. Segala sesuatu yang berlebihan akan merusak keseimbangan. Maka, ia menekankan moderasi, jalan tengah yang penuh kesadaran. Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya gerakan. Tubuh yang jarang digerakkan akan menjadi lemah. Otot akan mengecil, sirkulasi darah terganggu, dan organ tubuh melemah. Tetapi gerakan yang berlebihan tanpa istirahat akan menguras energi dan mempercepat kerusakan tubuh. Disinilah seni keseimbangan itu bekerja. Bergerak secukupnya, beristirahat secukupnya, makan secukupnya, tidur secukupnya. Hidup sederhana dengan penuh kesadaran adalah kunci kesehatan sejati. Namun, semua itu tidak akan sempurna tanpa ketenangan spiritual. Ibnu Sina memandang bahwa manusia bukan hanya tubuh dan akal, tetapi juga ruh yang terhubung dengan Sang Pencipta. Jiwa yang tidak terhubung dengan Tuhan akan selalu merasa kosong, selalu merasa kurang, selalu gelisah meski semua kebutuhan duniawi tercukupi. Karena itu, ia menekankan pentingnya doa, zikir, dan ibadah sebagai bagian dari kesehatan jiwa. Orang yang dekat dengan Tuhannya akan lebih kuat menghadapi cobaan, lebih sabar dalam kesulitan, dan lebih tenang dalam menjalani hidup. Dan ketenangan itu akan meresap ke dalam tubuh, menjadikannya lebih sehat dan kuat.
Filosofi kesehatan tubuh dan jiwa menurut Ibnu Sina juga mengajarkan kita untuk mengenal diri sendiri. Ia berkata bahwa siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Mengenal diri berarti menyadari batas tubuh kita, kebutuhan jiwa kita, dan kemampuan akal kita. Kita seringkali memaksa tubuh bekerja di luar batas, menuntut jiwa untuk terus bahagia tanpa menatanya, dan membebani akal dengan hal-hal yang tidak perlu. Semua itu membuat kita jauh dari kesehatan sejati. Tetapi jika kita mengenal diri, kita tahu kapan harus berhenti, kapan harus beristirahat, kapan harus bersyukur, dan kapan harus berserah. Hari ini, banyak orang yang merasa hidupnya hampa meski memiliki segalanya. Mereka punya kekayaan, jabatan, dan popularitas, tetapi tubuh mereka lelah, pikiran mereka kusut, dan jiwa mereka gelisah. Inilah yang ingin dicegah oleh Ibnu Sina. Ia ingin agar manusia tidak hanya mengejar dunia luar, tetapi juga merawat dunia dalam. Karena kesehatan sejati lahir dari dalam, bukan dari luar. Ia juga mengajarkan bahwa setiap penyakit membawa pesan. Penyakit bukan hanya sesuatu yang harus dibenci, tetapi juga pengingat agar kita memperbaiki cara hidup. Tubuh yang sakit memberi tanda bahwa ada keseimbangan yang rusak. Jiwa yang gelisah memberi tanda bahwa ada nilai yang dilanggar. Maka, penyembuhan bukan hanya dengan obat, tetapi juga dengan introspeksi. Bukan hanya dengan dokter, tetapi juga dengan doa. Bukan hanya dengan perawatan tubuh, tetapi juga dengan perawatan jiwa. Filosofi ini mengajarkan kita untuk hidup lebih bijak. Ketika kita sakit, jangan hanya bertanya, obat apa yang harus saya minum? Tetapi juga, apa yang salah dalam gaya hidup saya? Apa yang salah dalam pikiran saya? Apa yang salah dalam hubungan saya dengan Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan itu akan membawa kita pada kesembuhan yang lebih dalam, lebih permanen, dan lebih bermakna. Ibnu Sina juga menyinggung pentingnya suasana hati dalam penyembuhan. Ia menekankan bahwa orang sakit perlu dikuatkan dengan harapan, dikuatkan dengan kasih sayang, dan dikuatkan dengan doa. Harapan adalah energi yang mempercepat penyembuhan. Kasih sayang adalah obat yang tidak bisa digantikan. Doa adalah kekuatan yang menghubungkan manusia dengan sumber kehidupan. Semua itu adalah bagian dari kesehatan jiwa yang kemudian akan menular pada kesehatan tubuh. Dan yang tidak kalah penting, ia mengingatkan bahwa waktu adalah obat. Banyak penyakit yang sembuh bukan karena obat semata, tetapi karena tubuh diberi waktu untuk pulih. Begitu juga jiwa. Jiwa yang terluka butuh waktu untuk sembuh. Tidak bisa dipaksa, tidak bisa dipercepat. Ia hanya perlu diarahkan, ditenangkan, dan dipenuhi dengan kebaikan. Maka, kesabaran adalah bagian dari penyembuhan. Sabar menerima proses, sabar merawat tubuh, sabar menata jiwa. Hidup sehat, menurut Ibnu Sina, adalah hidup yang penuh kesadaran. Kesadaran pada tubuh, kesadaran pada jiwa, kesadaran pada akal, dan kesadaran pada Tuhan. Tanpa kesadaran, hidup akan berjalan otomatis, tanpa arah, dan tanpa makna. Tetapi dengan kesadaran, setiap tarikan napas menjadi doa, setiap langkah menjadi ibadah, dan setiap kebiasaan kecil menjadi bagian dari kesehatan. Hidup manusia, dalam pandangan Ibnu Sina, adalah perjalanan antara tubuh dan jiwa. Tubuh kita berjalan di dunia, sementara jiwa kita mencari makna. Jika tubuh dibiarkan tanpa jiwa, ia hanya menjadi benda mati. Jika jiwa dibiarkan tanpa tubuh, ia tidak mampu mengekspresikan dirinya. Maka, keseimbangan antara keduanya adalah kunci agar hidup tidak kehilangan arah. Kesehatan tubuh dan jiwa juga erat kaitannya dengan niat. Niat adalah dasar dari setiap tindakan manusia. Makan dengan niat yang benar akan menjadi ibadah, tetapi makan tanpa kesadaran hanya menjadi rutinitas. Tidur dengan niat istirahat untuk beribadah esok hari menjadi amal, tetapi tidur tanpa niat hanya menjadi kebiasaan kosong. Begitu juga dalam menjaga kesehatan. Jika kita menjaga tubuh hanya karena takut sakit, hasilnya akan berbeda dengan menjaga tubuh karena rasa syukur kepada Tuhan. Niat akan menentukan kualitas dari kesehatan yang kita raih.
Ibnu Sina mengingatkan kita bahwa tubuh manusia adalah amanah. Ia bukan milik kita sepenuhnya, tetapi titipan dari Tuhan. Maka, merusak tubuh dengan makanan buruk, kebiasaan buruk, atau emosi negatif, berarti mengkhianati amanah. Sebaliknya, merawat tubuh dengan baik, menjaga pikiran tetap jernih, dan menata hati agar selalu bersyukur, adalah bentuk syukur kepada Sang Pemberi kehidupan. Ia juga mengajarkan bahwa kesehatan adalah rezeki. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk sehat. Karena itu, orang yang sehat jangan pernah lalai. Waktu sehat adalah waktu yang paling berharga, karena dengan kesehatan kita bisa beribadah lebih baik, bekerja lebih maksimal, belajar lebih giat, dan berbuat kebaikan lebih luas. Tetapi jika kesehatan disia-siakan, maka ketika sakit datang, semua kesenangan dunia akan terasa tidak ada artinya. Ibnu Sina menekankan hubungan erat antara rasa syukur dengan kesehatan. Orang yang jarang bersyukur akan lebih mudah jatuh sakit. Karena jiwa yang tidak bersyukur selalu merasa kurang, selalu gelisah, selalu tertekan oleh keinginan yang tidak pernah terpuaskan. Tetapi orang yang bersyukur hidupnya lebih ringan, lebih tenang, lebih damai. Jiwa yang damai memperkuat tubuh, dan tubuh yang kuat memudahkan jiwa untuk terus bersyukur. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering lupa bahwa kesehatan jiwa lebih penting daripada kesehatan tubuh. Kita bisa saja memiliki tubuh yang kuat, tetapi jika jiwa kita penuh amarah, iri hati, dan kebencian, maka hidup akan terasa sakit meski tanpa penyakit. Kita bisa saja memiliki tubuh yang sehat, tetapi jika pikiran kita selalu dipenuhi kegelisahan, maka hidup akan terasa sempit meski memiliki segalanya. Sebaliknya, ada orang yang tubuhnya lemah, tetapi jiwanya begitu damai, pikirannya jernih, hatinya penuh syukur, dan hidupnya jauh lebih bahagia daripada orang yang sehat. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya hubungan sosial bagi kesehatan jiwa. Manusia adalah makhluk sosial, dan kesepian yang mendalam bisa menjadi penyakit yang lebih berbahaya daripada sakit fisik. Jiwa yang kesepian mudah jatuh dalam depresi, mudah kehilangan semangat, dan akhirnya tubuh ikut melemah. Karena itu, ia menganjurkan agar manusia membangun hubungan yang sehat dengan sesamanya, penuh kasih sayang, saling menolong, dan saling mendoakan. Hubungan yang baik dengan sesama adalah obat yang tak terlihat tetapi sangat kuat menyembuhkan jiwa. Ia juga mengingatkan tentang bahaya emosi negatif yang dipendam. Amarah yang tidak disalurkan dengan benar akan berubah menjadi racun. Kesedihan yang tidak diolah dengan bijak akan menjadi beban. Kecemasan yang tidak dikendalikan akan menjadi belenggu. Semua itu akan menggerogoti jiwa, lalu melemahkan tubuh. Maka, penting untuk belajar melepaskan, mengikhlaskan, dan berserah. Orang yang mampu melepaskan akan lebih ringan hidupnya. Orang yang mampu ikhlas akan lebih tenang jiwanya. Dan orang yang mampu berserah kepada Tuhan akan lebih kuat tubuhnya. Dalam pandangan Ibnu Sina, kesehatan juga berkaitan dengan cara kita memandang hidup. Jika hidup kita hanya dipenuhi oleh angka-angka materi, kita akan selalu merasa kekurangan. Tetapi jika hidup kita dipenuhi oleh makna, kita akan selalu merasa cukup. Jiwa yang merasa cukup adalah jiwa yang sehat, dan jiwa yang sehat adalah sumber kekuatan bagi tubuh. Ia juga menyadarkan kita bahwa waktu adalah guru terbaik. Banyak orang yang hanya menghargai kesehatan ketika sakit datang. Tetapi bagi yang bijak, sehat dan sakit sama-sama pelajaran. Sehat adalah nikmat yang harus digunakan sebaik-baiknya, dan sakit adalah peringatan agar kita lebih berhati-hati. Sehat mengajarkan kita untuk bersyukur, dan sakit mengajarkan kita untuk bersabar. Jika keduanya dijalani dengan kesadaran, maka tubuh dan jiwa akan semakin kuat. Filosofi Ibnu Sina tentang kesehatan mengajak kita untuk tidak hanya berfokus pada fisik, tetapi juga pada batin. Orang yang hanya fokus pada tubuh akan sibuk dengan obat, vitamin, dan makanan, tetapi lupa pada hati yang tenang. Orang yang hanya fokus pada jiwa akan sibuk mencari kebahagiaan batin, tetapi melupakan perawatan tubuh. Kesehatan sejati hanya bisa diraih ketika keduanya dijaga bersama-sama. Ia juga menekankan bahwa ilmu adalah bagian dari kesehatan. Ilmu membuat akal tercerahkan,
dan akal yang tercerahkan mampu menata tubuh dan jiwa. Orang yang hidup tanpa ilmu akan mudah terjebak pada kebiasaan yang merusak kesehatan. Tetapi orang yang berilmu akan tahu batas, tahu cara menjaga diri, dan tahu bagaimana menghadapi ujian hidup dengan lebih bijak. Karena itu, menuntut ilmu bukan hanya kewajiban spiritual, tetapi juga bagian dari menjaga kesehatan. Ibnu Sina memberi kita panduan yang sederhana namun mendalam. Makanlah secukupnya, tidurlah secukupnya, beristirahatlah dengan tenang, bergeraklah dengan teratur, kendalikan emosimu, bersihkan hatimu, jernihkan pikiranmu, dan dekatkan dirimu kepada Tuhan. Semua itu adalah resep kesehatan tubuh dan jiwa yang abadi. Tubuh yang sehat bukan hanya soal fisik yang bugar, tetapi juga jiwa yang tentram. Ketika hati seseorang dipenuhi dengan kebencian, iri, atau ketakutan yang berlebihan, maka tubuh akan ikut menderita. Ibnu Sina memahami hal ini dengan sangat dalam. Ia menegaskan bahwa kesehatan fisik harus berjalan beriringan dengan kesehatan jiwa. Sebab, jiwa yang sakit dapat melemahkan tubuh, dan tubuh yang sakit dapat menurunkan semangat jiwa. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan. Bagi Ibnu Sina, hidup yang sehat adalah hidup yang seimbang antara kerja dan istirahat, antara makan dan berpuasa, antara diam dan bergerak. Dalam keseimbangan itulah manusia menemukan kekuatan sejati. Jika kita berlebihan dalam satu sisi, maka sisi lain akan menderita. Inilah prinsip yang kemudian banyak diadopsi oleh para dokter setelahnya. Selain keseimbangan, Ibnu Sina juga menekankan pentingnya kesederhanaan. Ia percaya bahwa terlalu banyak makanan, terlalu banyak tidur, atau terlalu banyak kesenangan akan melemahkan tubuh dan jiwa. Justru dengan kesederhanaan, tubuh akan menjadi kuat, pikiran jernih, dan jiwa lebih dekat pada ketenangan. Kesederhanaan bukan berarti kekurangan, melainkan menjaga agar hidup tidak berlebihan. Dalam filsafatnya, ia mengingatkan bahwa setiap manusia harus menjadi dokter bagi dirinya sendiri. Tubuh akan selalu memberi tanda ketika ada yang salah. Rasa lelah, sakit kepala, sulit tidur, atau hati yang gelisah adalah pesan yang dikirimkan tubuh dan jiwa. Jika kita peka, kita bisa segera memperbaikinya sebelum menjadi penyakit yang lebih besar. Ibnu Sina juga menekankan kekuatan doa dan zikir sebagai bagian dari penyembuhan. Jiwa yang tenang karena mengingat Tuhan akan membuat tubuh lebih cepat sembuh. Dalam pandangannya, penyembuhan bukan hanya dengan obat, tetapi juga dengan kekuatan spiritual. Ia menulis bahwa hati yang selalu mengingat Tuhan akan mampu menghadapi segala penyakit dengan ketabahan dan energi yang besar. Ia memandang manusia sebagai makhluk holistik yang tidak bisa dipisahkan antara jasad, akal, dan ruh. Semua harus dirawat dengan seimbang. Jika salah satunya diabaikan, maka akan muncul kehancuran. Karena itu, ilmu kesehatan baginya tidak bisa dipisahkan dari ilmu jiwa dan ilmu spiritual. Pemikiran ini membuatnya jauh melampaui zamannya. Ia tidak hanya berbicara tentang bagaimana menyembuhkan tubuh, tetapi juga bagaimana menciptakan kehidupan yang penuh makna. Menurutnya, tujuan tertinggi dari kesehatan adalah agar manusia bisa mengabdi kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya. Tubuh yang sehat dan jiwa yang tenang adalah bekal untuk beribadah, mencari ilmu, dan memberi manfaat kepada orang lain. Hidup yang bermakna, bagi Ibnu Sina, adalah hidup yang penuh dengan ilmu, amal, dan kesadaran bahwa semua yang kita lakukan akan kembali kepada Sang Pencipta. Maka, menjaga tubuh dan jiwa bukanlah sekadar urusan dunia, melainkan juga ibadah yang tinggi nilainya. Tubuh adalah karunia, dan jiwa adalah amanah. Keduanya tidak boleh dipisahkan. Ibnu Sina menekankan bahwa kesehatan jasmani bukanlah akhir dari tujuan hidup, melainkan pintu menuju kebijaksanaan jiwa. Orang yang sehat secara fisik tetapi lalai pada jiwa, hanya akan merasakan kekosongan. Begitu pula orang yang rajin mendalami ilmu spiritual, namun melupakan kesehatan tubuh, akan kehilangan kekuatan untuk beramal. Kehidupan sejati ada pada keseimbangan. Bayangkan seseorang yang rajin beribadah, namun tubuhnya sakit karena gaya hidup yang buruk. Ia mungkin tetap menjalankan kewajibannya,
tetapi rasa sakit mengganggu konsentrasinya. Sebaliknya, orang yang bugar namun jiwanya gelisah, akan terus merasa kekurangan meski dunia digenggamannya. Ibnu Sina mengajarkan kita untuk tidak mengabaikan satu aspek demi yang lain. Beliau juga berbicara tentang pentingnya mengendalikan nafsu. Nafsu makan, nafsu marah, nafsu cinta dunia, semuanya bisa merusak tubuh dan jiwa bila tidak dikendalikan. Makan berlebihan menimbulkan penyakit, amarah yang tak terkendali merusak hati, dan cinta dunia yang berlebihan membuat jiwa gelisah. Kesehatan sejati hadir saat nafsu tunduk kepada akal yang jernih. Di sisi lain, Ibnu Sina percaya bahwa jiwa yang tenang bisa mempercepat kesembuhan tubuh. Banyak pasiennya sembuh lebih cepat ketika hatinya dipenuhi optimisme dan keyakinan. Inilah rahasia besar. Jiwa memberi energi bagi tubuh, dan tubuh yang sehat memperkuat jiwa. Maka, menjaga keduanya adalah bentuk syukur atas nikmat Tuhan. Pendidikan akhlak juga menjadi perhatian Ibnu Sina. Baginya, akhlak yang mulia adalah obat jiwa. Orang yang sabar, rendah hati, dan penuh kasih, akan memiliki kesehatan batin yang menular kepada fisiknya. Sebaliknya, kebencian, iri hati, dan keserakahan adalah racun yang perlahan melemahkan tubuh. Inilah alasan mengapa banyak orang sakit bukan karena fisiknya saja, melainkan karena jiwanya penuh beban. Filosofi kesehatan menurut Ibnu Sina bukan hanya tentang teori medis, tetapi juga jalan menuju kebahagiaan hidup. Ia mengajak kita untuk mengenali tubuh sebagai kendaraan sementara, dan jiwa sebagai pengendara yang harus dijaga kebersihannya. Dengan begitu, perjalanan hidup akan terasa lebih ringan, penuh makna, dan bermuara pada kebahagiaan hakiki. Apabila kita merenungkan warisan Ibnu Sina, kita akan sadar bahwa kesehatan bukan sekadar hasil dari obat-obatan atau teknologi, tetapi buah dari gaya hidup yang seimbang. Istirahat cukup, makanan yang sederhana, olahraga yang teratur, serta doa yang tulus adalah kunci yang nyata. Semua itu harus berjalan beriringan, karena tubuh dan jiwa selalu saling berbicara. Ketika tubuh sakit, jangan hanya obati fisiknya. Tanyakan juga apa yang sedang dirasakan jiwa. Ketika hati gelisah, jangan biarkan hanya doa yang bekerja, tetapi perbaiki juga tubuh yang menopang kehidupan. Harmoni keduanya adalah kunci dari ketenangan. Ibnu Sina mengingatkan kita bahwa tubuh hanyalah wadah, sementara jiwa adalah esensi. Maka, jangan sampai wadah terjaga tetapi isinya hancur, atau sebaliknya. Keduanya harus dirawat dengan penuh cinta, karena dari sanalah lahir kehidupan yang penuh keberkahan. Kesehatan jiwa juga tidak bisa dilepaskan dari interaksi manusia dengan alam. Ibnu Sina melihat alam sebagai ayat-ayat Tuhan yang terbentang luas, yang dengannya manusia dapat belajar ketenangan, kesabaran, dan keselarasan. Berjalan di alam terbuka, mendengarkan suara air, merasakan hembusan angin, dan menyaksikan keindahan langit adalah bentuk terapi yang menyehatkan jiwa. Dalam kesunyian alam, manusia dapat menemukan kembali dirinya, jauh dari kebisingan pikiran yang seringkali membebani. Ia menekankan pentingnya keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Bagi Ibnu Sina, tubuh yang sehat tidak boleh melupakan kebutuhan jiwa, dan jiwa yang sehat tidak boleh menelantarkan tubuh. Inilah hakikat dari filosofi kesehatannya, keseimbangan, harmoni, dan kesadaran bahwa tubuh dan jiwa saling terkait erat. Dengan menjaga keseimbangan ini, manusia dapat mencapai kebahagiaan yang sejati, bukan hanya sekadar terhindar dari penyakit. Kebahagiaan, menurut Ibnu Sina, bukanlah sekadar tawa atau kesenangan sesaat, melainkan rasa tenang yang hadir ketika tubuh, pikiran, dan jiwa berada dalam keadaan selaras. Ia percaya bahwa ketenangan batin yang lahir dari pengetahuan, iman, dan amal akan berpengaruh besar pada kesehatan tubuh. Begitu juga sebaliknya, tubuh yang terawat dengan baik akan mendukung kejernihan pikiran dan kelapangan hati. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya akhlak dalam menjaga kesehatan. Hati yang dipenuhi iri, dengki, atau dendam, ibarat racun yang lambat namun pasti merusak tubuh. Sebaliknya, hati yang dipenuhi syukur, kasih sayang,
dan ketulusan akan memancarkan energi positif yang menyehatkan seluruh sistem tubuh. Inilah mengapa ia selalu mengingatkan bahwa ilmu kesehatan tidak boleh dipisahkan dari nilai moral dan spiritual. Ia mengajarkan bahwa doa, ibadah, dan zikir bukan hanya ritual, tetapi juga pengobatan. Dalam doa, manusia melepaskan keluh kesahnya. Dalam ibadah ia menemukan tujuan hidup, dan dalam zikir ia memperoleh ketenangan yang menyehatkan. Semua itu, dalam pandangan Ibnu Sina, adalah bagian dari resep kehidupan yang menjaga tubuh tetap kuat dan jiwa tetap tentram. Lebih jauh lagi, Ibnu Sina melihat bahwa penyakit kadang hadir bukan hanya karena faktor fisik, tetapi juga sebagai peringatan bagi jiwa. Tubuh yang lemah bisa jadi isyarat bahwa jiwa sedang kehilangan keseimbangannya. Karena itu, pengobatan yang sejati harus menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menghapus gejala. Jiwa yang tenang, iman yang kokoh, dan hati yang bersih adalah obat yang melengkapi perawatan tubuh. Dalam dunia modern yang serba cepat ini, pemikiran Ibnu Sina seakan kembali relevan. Banyak orang yang sehat secara medis tetapi gelisah secara batin, dan banyak pula yang tampak kuat secara fisik tetapi rapuh dalam jiwa. Filosofi kesehatan Ibnu Sina mengingatkan kita bahwa kesehatan sejati bukan sekadar bebas dari penyakit, melainkan hadirnya keselarasan antara tubuh, pikiran, dan ruh. Hidup sehat menurutnya bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana agar manusia mampu menjalankan perannya di muka bumi dengan optimal. Tubuh yang sehat memudahkan manusia beribadah, bekerja, dan berkarya. Jiwa yang sehat mengarahkan manusia untuk hidup penuh makna, berbagi kebaikan, dan meninggalkan warisan yang berharga. Maka, jika kita ingin menjalani hidup yang utuh, jangan hanya bertanya, apa yang sehat untuk tubuhku? Tetapi juga, apa yang sehat untuk jiwaku? Pertanyaan ini akan menuntun kita untuk tidak hanya merawat fisik, tetapi juga memperhatikan apa yang kita pikirkan, rasakan, dan yakini. Pada akhirnya, pesan besar Ibnu Sina tentang kesehatan tubuh dan jiwa adalah panggilan untuk kembali pada keseimbangan. Keseimbangan makan dan tidur, kerja dan istirahat, belajar dan merenung, dunia dan akhirat. Dalam keseimbangan itulah manusia akan menemukan kesehatan yang sejati, ketenangan yang dalam, dan kebahagiaan yang tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun. Tubuh yang sehat bukan hanya berarti terbebas dari penyakit, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bergerak, berpikir, dan merasakan kehidupan dengan penuh kesadaran. Jiwa yang sehat bukan hanya berarti tenang, tetapi juga mampu menghadapi cobaan tanpa kehilangan arah, tetap tegar meski diterpa badai, dan tetap optimis meski dunia seolah menutup pintunya. Ibnu Sina mengajarkan bahwa ilmu adalah bagian penting dari kesehatan jiwa. Jiwa yang tidak diberi ilmu akan lemah, mudah diperdaya oleh kebodohan, dan mudah dikendalikan oleh hawa nafsu. Karena itu, menuntut ilmu menjadi obat yang mampu memperkuat akal, menenangkan hati, dan mendekatkan jiwa kepada kebenaran. Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi cahaya yang memberi arah dalam hidup. Dalam hal kesehatan tubuh, Ibnu Sina juga menekankan pentingnya makanan yang baik. Menurutnya, makanan tidak hanya mengisi perut, tetapi juga membentuk karakter tubuh dan bahkan memengaruhi keadaan jiwa. Makanan yang berlebihan membawa kemalasan dan penyakit, sedangkan makanan yang seimbang memberi energi, kejernihan pikiran, serta kekuatan untuk beribadah dan bekerja. Beliau juga mengingatkan agar manusia menghormati tidur. Tidur bukanlah kelemahan, melainkan anugerah Tuhan untuk memulihkan tenaga. Namun, tidur berlebihan justru melemahkan tubuh, menggelapkan pikiran, dan menumpulkan hati. Sebaliknya, kurang tidur pun akan merusak keseimbangan. Jalan tengah, seperti yang sering diajarkan Ibnu Sina, adalah kunci dalam segala hal. Kesehatan tubuh yang dijaga dengan baik akan menjadi pelindung bagi jiwa. Sebab jiwa yang berada dalam tubuh yang sakit akan kesulitan untuk fokus pada hal-hal mulia. Demikian pula, tubuh yang sehat tetapi jiwanya kosong akan digunakan untuk perbuatan sia-sia, bahkan kezaliman. Maka keduanya harus berjalan seimbang. Ibnu Sina juga percaya bahwa doa dan ibadah memiliki pengaruh langsung terhadap kesehatan jiwa.
Jiwa yang dekat dengan Tuhan akan lebih damai, lebih kuat dalam menghadapi masalah, dan lebih mudah menerima ketentuan hidup. Rasa syukur, zikir, dan doa bukan sekadar ritual, melainkan nutrisi spiritual yang menjaga jiwa tetap tenang. Ketika seseorang menyeimbangkan antara kebutuhan tubuh dan jiwa, ia akan mencapai apa yang disebut Ibnu Sina sebagai kehidupan yang penuh makna. Ia tidak sekadar hidup, tetapi benar-benar merasakan hidup dengan seluruh potensi yang dianugerahkan Tuhan. Filosofi ini mengajarkan kita untuk tidak memandang kesehatan hanya dari kacamata fisik, tetapi juga dari sisi spiritual. Tidak cukup hanya dengan obat-obatan atau olahraga, tetapi juga harus disertai dengan perawatan jiwa melalui doa, ilmu, dan pengendalian diri. Dengan demikian, manusia yang sehat menurut Ibnu Sina adalah manusia yang mampu menggunakan tubuhnya untuk bekerja, berpikir, dan beribadah, serta mampu menjaga jiwanya agar tetap tenang, sabar, dan bersyukur. Jika kita renungkan dengan dalam, pemikiran ini masih sangat relevan hingga hari ini. Di zaman yang penuh dengan tekanan mental, stres, dan penyakit modern, ajaran Ibnu Sina adalah pengingat bahwa kesehatan sejati tidak bisa dibeli dengan uang semata. Ia adalah hasil dari kesadaran, keseimbangan, dan usaha menjaga amanah yang Allah titipkan. Apabila tubuh dan jiwa seimbang, maka hidup akan terasa ringan, meskipun penuh cobaan. Kita akan menjalani hari-hari dengan semangat, tanpa kehilangan arah, dan dengan hati yang selalu penuh harapan. Ibnu Sina menegaskan bahwa banyak penyakit berawal dari pola pikir yang salah. Ketika seseorang terus-menerus merasa cemas, takut, atau tertekan, tubuh akan merespons dengan menurunkan sistem kekebalan. Inilah sebabnya orang yang hidup dalam ketenangan batin cenderung lebih jarang sakit. Mereka yang hatinya dipenuhi optimisme dan rasa syukur, tubuhnya akan lebih siap menghadapi gangguan kesehatan. Oleh karena itu, merawat jiwa bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Ia juga menekankan bahwa kesehatan tidak dapat dicapai hanya dengan mengobati gejala, melainkan dengan mencegah penyakit sejak awal. Menurutnya, pencegahan lebih mulia daripada pengobatan. Cara yang ia anjurkan adalah dengan menjaga keseimbangan dalam segala aspek. Makan secukupnya, tidur cukup, bekerja dengan penuh tanggung jawab tanpa berlebihan, dan berolahraga secara teratur. Semua itu bukan sekadar rutinitas, melainkan sebuah bentuk penghormatan terhadap tubuh yang telah dianugerahkan Tuhan. Dalam konteks jiwa, pencegahan berarti menghindarkan diri dari pola pikir destruktif, perasaan iri, dendam, atau kebencian. Semua racun jiwa ini akan merusak ketentraman batin, yang pada akhirnya memengaruhi tubuh. Ibnu Sina mengingatkan bahwa seorang manusia tidak bisa meraih kesehatan yang sejati jika ia masih membiarkan jiwanya terbelenggu oleh sifat-sifat buruk. Maka, proses penyembuhan jiwa harus berjalan seiring dengan penyembuhan tubuh. Lebih jauh, Ibnu Sina membahas keterhubungan antara moralitas dengan kesehatan. Baginya, seseorang yang berakhlak baik, yang menjauhi keburukan, yang menjaga lidahnya dari menyakiti orang lain, cenderung memiliki ketenangan jiwa yang lebih kokoh. Dan ketenangan ini memberikan dampak langsung kepada kondisi fisik. Disinilah terlihat jelas bahwa kesehatan sejati bukan sekadar urusan medis, melainkan juga urusan etika dan spiritual. Filosofi ini relevan hingga saat ini. Dunia modern seringkali mengajarkan kita untuk mengejar kesuksesan tanpa batas, bekerja siang malam, mengabaikan makan, bahkan melupakan waktu istirahat. Akibatnya, tubuh menanggung beban yang seharusnya bisa dicegah. Jiwa pun terjebak dalam lingkaran kecemasan yang tidak pernah usai. Padahal, jika kita mau kembali kepada kebijaksanaan Ibnu Sina, kita akan sadar bahwa hidup yang seimbang adalah kunci dari kesehatan jangka panjang. Ia tidak menolak ilmu pengetahuan modern. Bahkan, dalam zamannya, ia adalah representasi tertinggi dari kecintaan pada ilmu. Namun, ia menolak pandangan yang sempit. Menurutnya, ilmu medis harus dipadukan dengan ilmu jiwa, dan keduanya harus ditopang oleh spiritualitas. Tanpa itu, pengobatan hanya akan menjadi usaha setengah hati. Dengan itu, setiap pengobatan akan menjadi langkah menyeluruh menuju kesehatan sejati.
Ibnu Sina menekankan pula pentingnya peran doa dan zikir dalam menjaga ketenangan jiwa. Meski ia dikenal sebagai filsuf dan tabib yang rasional, ia tidak pernah menafikan dimensi spiritual. Baginya, doa adalah jalan untuk menyelaraskan hati dengan Sang Pencipta. Dengan doa, manusia menemukan ketenangan batin yang tidak bisa digantikan oleh obat apapun. Zikir, dalam pandangan Ibnu Sina, bukan hanya ibadah, melainkan terapi jiwa yang menenangkan gelombang pikiran yang kacau. Hidup sehat, dalam pandangan Ibnu Sina, adalah hidup yang penuh keseimbangan. Tubuh dirawat, jiwa ditenangkan, akhlak dijaga, dan hati ditautkan kepada Allah. Inilah kesehatan sejati, kesehatan yang tidak mudah runtuh meski dunia menghadirkan tekanan dan kesulitan. Seseorang yang memahami filosofi ini akan lebih kuat menghadapi cobaan hidup, sebab ia tahu bahwa kesehatan bukan sekadar tentang bebas penyakit, melainkan juga tentang kesiapan jiwa menghadapi segala keadaan. Pemikiran ini dapat menjadi renungan mendalam bagi kita semua. Apakah kita sudah benar-benar menjaga tubuh kita dengan penuh tanggung jawab? Apakah kita sudah menenangkan jiwa kita dari rasa cemas dan iri hati? Apakah kita sudah mendekatkan diri kepada Tuhan untuk memperoleh ketenangan sejati? Pertanyaan-pertanyaan ini akan mengantarkan kita pada pemahaman bahwa kesehatan adalah ibadah, dan merawat diri adalah bagian dari syukur. Filosofi kesehatan tubuh dan jiwa yang diwariskan Ibnu Sina bukan sekadar pengetahuan medis, melainkan panduan hidup. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak akan pernah benar-benar sehat jika hanya memikirkan salah satunya. Tubuh yang kuat tanpa jiwa yang tenang hanyalah jasad yang rapuh. Jiwa yang tentram tanpa tubuh yang sehat pun tidak dapat maksimal menjalani ibadah dan pengabdian. Keduanya harus berjalan bersama, saling menopang, dan saling menguatkan. Kesehatan tubuh dan jiwa juga erat kaitannya dengan bagaimana seseorang menyikapi kesedihan. Ibnu Sina berpendapat bahwa kesedihan yang berlarut-larut dapat merusak kesehatan tubuh, karena pikiran yang gelap mampu menurunkan energi vital manusia. Oleh sebab itu, ia menyarankan agar manusia tidak menutup diri dalam duka, melainkan mengubah kesedihan menjadi doa, refleksi, dan energi untuk memperbaiki hidup. Dengan cara itu, jiwa tetap terjaga, dan tubuh pun tidak mudah melemah. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dari kita yang lupa bahwa rasa syukur adalah obat jiwa paling sederhana namun paling kuat. Ibnu Sina menekankan pentingnya rasa syukur, karena dengan bersyukur manusia mampu menjaga keseimbangan batin. Syukur membuat seseorang lebih tahan terhadap cobaan, lebih mudah menerima keadaan, dan lebih ringan dalam menjalani kehidupan. Jiwa yang bersyukur akan menenangkan tubuh, mengurangi tekanan, serta mencegah penyakit yang bersumber dari stres berlebihan. Selain syukur, Ibnu Sina juga berbicara tentang pentingnya keikhlasan. Baginya, ikhlas bukan sekadar menerima keadaan, melainkan sikap melepaskan segala beban hati yang dapat mengekang kebebasan jiwa. Orang yang tidak ikhlas akan mudah disiksa oleh pikirannya sendiri, terjebak dalam rasa dendam, iri, atau kecewa. Sebaliknya, orang yang ikhlas akan merasakan kelapangan hati, yang membuat tubuh pun terasa lebih ringan, lebih sehat, dan lebih berdaya untuk melakukan hal-hal positif. Ibnu Sina juga memberi perhatian besar pada kekuatan pikiran positif. Ia berkeyakinan bahwa tubuh merespons pikiran kita. Pikiran yang jernih, penuh harapan, dan optimis akan memberi dampak nyata pada kesehatan. Sebaliknya, pikiran yang gelisah, penuh ketakutan, dan negatif akan melemahkan tubuh. Konsep ini kini kita kenal sebagai psikosomatik, sebuah istilah modern yang sebetulnya sudah lama dijelaskan Ibnu Sina dengan bahasa filsafat dan pengamatan klinisnya. Tidak hanya itu, Ibnu Sina menekankan pentingnya tujuan hidup. Menurutnya, jiwa yang tidak memiliki tujuan akan mudah rapuh, bimbang, dan kehilangan arah. Sebaliknya, jiwa yang tahu kemana ia berjalan, apa yang ia cari, dan mengapa ia hidup, akan lebih kuat dan lebih tahan terhadap cobaan hidup. Tujuan hidup ini yang kemudian menjadi penopang bagi kesehatan jiwa, yang berimbas langsung pada kesehatan tubuh. Dengan kata lain, visi hidup yang jelas adalah vitamin batin yang tak tergantikan. Dalam hal menjaga kesehatan tubuh,
Ibnu Sina tidak pernah memisahkan aspek spiritual. Ia percaya bahwa doa, zikir, dan ibadah yang tulus mampu menenangkan jiwa, yang pada akhirnya menyehatkan tubuh. Bagi Ibnu Sina, kesehatan sejati bukan sekadar bebas dari penyakit, melainkan hidup dalam harmoni antara tubuh, jiwa, dan hubungan dengan Sang Pencipta. Inilah yang membuat ajarannya tetap relevan hingga hari ini, meski telah melewati berabad-abad. Ia juga menyarankan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Alam memberikan isyarat dan keseimbangan yang jika diikuti, akan menjaga tubuh tetap sehat. Menghirup udara segar, berjalan di bawah sinar matahari, meminum air yang jernih, serta memakan makanan yang tumbuh dari bumi adalah bagian dari harmoni itu. Saat manusia menjauhi keselarasan dengan alam, maka secara perlahan ia juga merusak kesehatannya sendiri. Lebih jauh, Ibnu Sina melihat bahwa setiap penyakit memiliki dua sisi fisik dan sisi batin. Mengobati penyakit fisik tanpa menyentuh sisi batinnya akan membuat penyembuhan tidak sempurna. Misalnya, orang yang sakit karena tekanan pikiran bisa jadi tidak sembuh meski diberi obat paling mahal, jika pikirannya tidak dijernihkan terlebih dahulu. Karena itu, menurutnya, seorang tabib sejati bukan hanya merawat tubuh pasien, tetapi juga menenangkan hatinya, menghiburnya, dan menanamkan harapan akan kesembuhan. Konsep ini pula yang membuat Ibnu Sina tidak hanya dikenal sebagai tabib, tetapi juga sebagai seorang filsuf jiwa. Ia percaya bahwa penyembuhan terbaik adalah ketika pasien merasa dimengerti, didengar, dan dirangkul dengan penuh kasih sayang. Sebab, kasih sayang adalah obat yang tak terlihat namun sangat berpengaruh. Dalam konteks kehidupan modern, kita bisa melihat betapa benar pandangan ini. Pasien yang mendapat dukungan moral dan emosional sembuh lebih cepat dibanding mereka yang merasa sendirian dalam sakitnya. Dengan demikian, filosofi kesehatan tubuh dan jiwa menurut Ibnu Sina bukanlah sebuah teori yang terpisah, melainkan jalan hidup yang menyeluruh. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara pikiran, perasaan, tubuh, dan spiritualitas. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh hanya memperhatikan satu sisi, melainkan harus merawat keseluruhannya. Dan inilah warisan berharga Ibnu Sina yang dapat terus kita pelajari dan praktikkan di zaman modern, di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang sering membuat kita lupa akan keseimbangan itu. Ibnu Sina juga memberikan penekanan besar pada pentingnya rasa syukur dalam menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Menurutnya, seseorang yang mampu bersyukur dalam keadaan lapang maupun sempit akan memiliki hati yang tenang dan tubuh yang lebih kuat menghadapi penyakit. Syukur tidak hanya membuat jiwa menjadi damai, tetapi juga memberikan efek nyata pada sistem tubuh karena ketenangan batin mampu menurunkan ketegangan dan memperbaiki keseimbangan hormon. Dengan demikian, rasa syukur bukan sekadar ibadah, tetapi juga terapi alami bagi tubuh. Selain itu, ia menegaskan bahwa tubuh manusia adalah amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Setiap makanan, setiap aktivitas, bahkan setiap emosi yang kita pelihara akan berpengaruh pada kondisi tubuh. Itulah sebabnya Ibnu Sina selalu menekankan keseimbangan, bukan hanya makan yang sehat, tetapi juga makan dalam kadar yang seimbang. Bukan hanya bekerja keras, tetapi juga memberi waktu untuk beristirahat. Bukan hanya menjaga tubuh dari penyakit, tetapi juga menghindari hal-hal yang bisa merusak jiwa seperti iri, dengki, dan amarah berlebihan. Ia juga memandang bahwa manusia yang sehat adalah mereka yang mampu menghubungkan jasad, akal, dan spiritualitas. Jika salah satu diabaikan, maka keseimbangan akan terganggu. Orang yang terlalu sibuk mengejar ilmu tanpa mengatur pola hidup bisa jatuh sakit. Sementara orang yang hanya menjaga tubuh tetapi lalai menenangkan hatinya juga tidak akan mencapai kesehatan sejati. Menurut Ibnu Sina, kesehatan adalah keselarasan total antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Dalam catatannya, Ibnu Sina bahkan memberi perhatian khusus pada tidur. Ia menyebut bahwa tidur adalah kebutuhan alami manusia yang tidak boleh diremehkan. Tidur yang cukup dan berkualitas akan membantu tubuh memperbaiki dirinya sendiri. Sebaliknya, kurang tidur akan melemahkan fungsi otak, mengganggu sistem pencernaan, dan menurunkan daya tahan tubuh.
Pandangan ini jelas mendahului penelitian modern yang membuktikan bahwa tidur memang krusial bagi regenerasi sel dan kesehatan mental. Olahraga ringan juga menjadi bagian penting dalam pemikirannya. Baginya, tubuh yang terus bergerak dengan teratur akan tetap lentur, aliran darah lancar, dan metabolisme terjaga. Ia tidak menganjurkan olahraga berlebihan yang melelahkan, melainkan gerakan yang cukup untuk menyeimbangkan energi tubuh. Olahraga, menurutnya, juga dapat membantu mengeluarkan sisa-sisa kotoran dalam tubuh yang jika dibiarkan menumpuk bisa menjadi penyakit. Tidak hanya itu, Ibnu Sina juga melihat musik dan seni sebagai bagian dari pengobatan. Ia percaya bahwa suara, irama, dan keindahan memiliki kemampuan untuk menenangkan jiwa, mengurangi kecemasan, bahkan membantu proses penyembuhan. Inilah yang membuatnya begitu unik, karena ia memadukan sains dengan seni, rasionalitas dengan spiritualitas, untuk merumuskan kesehatan yang utuh. Lebih jauh lagi, Ibnu Sina juga menegaskan bahwa doa dan hubungan dengan Sang Pencipta adalah kunci ketenangan batin. Jiwa yang dekat dengan Allah akan lebih kuat menanggung cobaan, lebih lapang menghadapi penyakit, dan lebih optimis dalam setiap kondisi. Ia tidak memisahkan ilmu medis dari dimensi spiritual, karena baginya keduanya berjalan beriringan. Tubuh butuh perawatan lahiriah, sementara jiwa butuh penyucian batin melalui doa, zikir, dan ibadah. Pandangan Ibnu Sina tentang hubungan antara makanan dan emosi juga sangat menarik. Ia menyadari bahwa makanan tertentu dapat memengaruhi suasana hati seseorang. Misalnya, makanan berat yang berlebihan bisa membuat pikiran terasa lamban, sementara makanan yang ringan dan seimbang dapat membuat tubuh terasa lebih bugar dan jiwa lebih tenang. Dengan kata lain, pola makan tidak hanya memengaruhi fisik, tetapi juga mental. Selain menjaga tubuh dan jiwa, Ibnu Sina juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Ia percaya bahwa udara bersih, air yang sehat, dan lingkungan yang terjaga akan sangat menentukan kualitas hidup manusia. Udara kotor dapat melemahkan paru-paru, air yang tercemar bisa menjadi sumber penyakit, dan lingkungan yang buruk akan mempercepat kerusakan tubuh. Oleh karena itu, menjaga lingkungan juga merupakan bagian dari menjaga kesehatan diri. Hikmah yang bisa kita ambil dari pemikiran Ibnu Sina adalah bahwa kesehatan bukan hanya soal tubuh yang tidak sakit, melainkan tentang keseimbangan dan harmoni dalam seluruh aspek kehidupan. Dengan tubuh yang sehat, jiwa yang tenang, akal yang jernih, dan hati yang penuh iman, manusia akan mampu menjalani kehidupan dengan lebih bermakna, lebih produktif, dan lebih mendekat kepada Tuhannya. Maka, jika kita ingin benar-benar sehat, kita tidak hanya cukup berolahraga atau makan bergizi, tetapi juga harus melatih pikiran, menenangkan hati, menjaga perasaan, bersyukur, berdoa, dan selalu mengingat bahwa tubuh dan jiwa kita adalah titipan yang harus dijaga sebaik-baiknya. Filosofi inilah yang diwariskan Ibnu Sina dan masih relevan hingga hari ini. Ibnu Sina menegaskan bahwa kesehatan tubuh dan jiwa adalah tanggung jawab pribadi. Tidak ada yang lebih mengenal tubuh kita selain diri kita sendiri. Dokter, guru, atau penasihat hanya berperan sebagai penunjuk jalan. Namun langkah nyata, disiplin, dan kesadaran tetap harus datang dari dalam diri. Inilah yang menjadikan manusia sejati, bukan hanya sekadar makhluk yang bergerak karena dorongan luar, melainkan pribadi yang sadar akan hakikat keberadaannya. Bagi Ibnu Sina, sakit bukan hanya cobaan, tetapi juga tanda. Tanda bahwa tubuh dan jiwa sedang meminta perhatian. Ketika tubuh sakit, ia mengingatkan agar kita memperbaiki pola hidup. Ketika jiwa sakit, ia menyeru agar kita kembali kepada Sang Pencipta, mengisi hati dengan zikir, doa, dan perenungan. Dengan begitu, sakit bukan lagi musibah semata, tetapi jalan menuju perbaikan yang lebih dalam. Ia juga melihat bahwa kesehatan erat kaitannya dengan rasa syukur. Orang yang bersyukur akan lebih mudah menerima keadaan, tidak terlalu berlebihan dalam keinginan, dan menjaga keseimbangannya. Jiwa yang bersyukur tidak mudah iri, tidak mudah marah, dan tidak mudah putus asa. Dari jiwa yang sehat inilah tubuh mendapatkan ketenangan, sehingga metabolisme berjalan baik, sistem imun lebih kuat, dan energi hidup selalu segar.
Dalam filsafatnya, Ibnu Sina menyamakan manusia dengan sebuah kota. Tubuh adalah bangunannya, jiwa adalah pemimpinnya, akal adalah penasehat bijaknya, dan hawa nafsu adalah pasukan yang bisa menjadi pelindung atau perusak. Jika pemimpin bijak, kota akan makmur. Jika pemimpin lalai, kota akan hancur. Begitu pula dengan manusia, jika jiwa memimpin dengan kebijaksanaan, tubuh akan sehat, pikiran akan jernih, dan hidup akan seimbang. Ia menekankan pentingnya pengendalian diri. Manusia sering merusak kesehatannya bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena ketidakmampuan menahan diri. Makan berlebihan, begadang tanpa tujuan, marah yang dilampiaskan, atau rasa iri yang dipelihara, semua itu adalah jalan menuju kehancuran tubuh dan jiwa. Sedangkan orang yang mampu mengendalikan diri, walau sederhana hidupnya, akan menikmati kesehatan dan ketenangan. Ibnu Sina juga berbicara tentang seni beristirahat. Ia memahami bahwa manusia bukan mesin. Ada saatnya tubuh butuh tidur, jiwa butuh hening, pikiran butuh jeda. Tidur yang cukup, doa sebelum terlelap, serta membiasakan hati tenang adalah obat yang lebih mujarab daripada sekadar ramuan. Bahkan ia berkata, banyak penyakit bisa disembuhkan hanya dengan istirahat yang cukup dan pikiran yang damai. Selain itu, ia menilai musik, puisi, dan seni adalah bagian dari pengobatan. Jiwa manusia butuh keindahan sebagaimana tubuh butuh makanan. Mendengar musik yang lembut, membaca puisi yang mendalam, atau melihat keindahan alam dapat menyembuhkan luka jiwa. Jiwa yang sehat lalu memberi kekuatan pada tubuh, karena keduanya tak bisa dipisahkan. Bagi Ibnu Sina, kesehatan juga berkaitan dengan tujuan hidup. Jiwa yang tidak memiliki arah akan mudah sakit, karena ia dikuasai kegelisahan dan kehampaan. Sedangkan jiwa yang tahu tujuan hidupnya, yang berjalan menuju Allah dengan penuh kesadaran, akan lebih tenang menghadapi apapun. Tujuan hidup adalah penopang kekuatan jiwa, dan kekuatan jiwa adalah penopang kesehatan tubuh. Maka, filsafat kesehatan menurut Ibnu Sina bukan sekadar ilmu kedokteran, melainkan ilmu kehidupan. Ia mengajarkan bahwa tubuh dan jiwa harus berjalan seiring, dipandu oleh akal, dikendalikan dengan kesadaran, dan diarahkan pada kebaikan. Hanya dengan itu manusia bisa mencapai kebahagiaan yang sejati, bukan hanya terbebas dari sakit, tetapi juga terbebas dari kegelapan batin. Dengan memahami ini, kita bisa menyadari bahwa menjaga kesehatan adalah ibadah. Makan dengan seimbang adalah ibadah. Tidur cukup adalah ibadah. Mengendalikan emosi adalah ibadah. Bahkan bersyukur atas tubuh yang sehat pun adalah ibadah. Dan ketika sakit datang, itu pun bagian dari ibadah, karena sakit menjadi pengingat agar kita kembali pada keseimbangan, kembali pada Allah, dan kembali memahami hakikat diri kita sebagai makhluk. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya mengendalikan amarah, karena kemarahan yang meledak-ledak dapat menjadi racun yang membahayakan kesehatan tubuh dan jiwa. Menurutnya, amarah yang tak terkendali mampu meningkatkan tekanan darah, merusak kualitas tidur, serta memperkeruh hubungan sosial. Ia menyarankan agar setiap individu berlatih mengolah kesabaran, mencari ketenangan dengan zikir atau perenungan, dan tidak terburu-buru dalam merespons sesuatu yang memicu emosi. Dengan begitu, jiwa tetap terjaga keseimbangannya dan tubuh pun lebih sehat karena tidak dibebani oleh gejolak emosi yang berlebihan. Selain itu, Ibnu Sina menekankan peran cinta dan kasih sayang dalam kehidupan. Menurutnya, jiwa manusia membutuhkan cinta sebagaimana tubuh membutuhkan makanan. Kasih sayang yang tulus, baik dalam keluarga, persahabatan, maupun dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi salah satu kunci kebahagiaan yang sejati. Dengan hadirnya cinta, hati terasa lapang, pikiran lebih jernih, dan tubuh pun memiliki energi positif untuk tetap sehat. Inilah salah satu alasan mengapa dalam banyak tradisi pengobatan, kehangatan hati dan hubungan sosial yang sehat dianggap sama pentingnya dengan obat-obatan. Ibnu Sina juga berbicara tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kerja keras dan istirahat. Ia mengingatkan bahwa tubuh manusia memiliki batas yang tidak boleh dipaksa. Bekerja tanpa henti akan melemahkan tubuh.
Sementara terlalu banyak bermalas-malasan akan merusak potensi dan meredupkan semangat hidup. Menurutnya, waktu yang ideal adalah ketika seseorang mampu mengatur jam kerja, jam belajar, jam beribadah, sekaligus memberi ruang untuk beristirahat secukupnya. Dengan keseimbangan itu, hidup akan lebih produktif tanpa mengorbankan kesehatan. Tidak hanya itu, Ibnu Sina percaya bahwa doa dan ibadah juga memiliki kekuatan penyembuhan. Ia melihat spiritualitas bukan hanya urusan keyakinan, melainkan juga bagian dari kesehatan jiwa. Dalam doa, manusia menemukan ketenangan, menyerahkan segala beban pada Yang Maha Kuasa, dan melepaskan diri dari kegelisahan yang menekan. Bagi Ibnu Sina, seorang manusia yang dekat dengan Tuhannya akan lebih kuat menghadapi penderitaan, lebih tenang saat menghadapi cobaan, dan lebih cepat pulih dari sakit karena jiwanya tidak terbelenggu oleh rasa putus asa. Filosofi kesehatan tubuh dan jiwa menurut Ibnu Sina selalu mengarah pada kesatuan yang harmonis. Ia tidak pernah memisahkan antara dunia lahir dan batin. Baginya, tubuh yang sehat akan mendukung jiwa yang kuat, dan jiwa yang tenang akan melindungi tubuh dari banyak penyakit. Pandangan ini menjadi warisan berharga yang seakan menjadi jembatan antara ilmu kedokteran modern dan kebijaksanaan spiritual yang tak lekang oleh waktu. Apabila kita melihat kehidupan modern saat ini, apa yang diajarkan oleh Ibnu Sina terasa semakin relevan. Stres yang muncul akibat kesibukan, kurangnya waktu istirahat, makanan yang tak sehat, serta ketergantungan pada obat-obatan kimia seringkali membuat manusia lupa pada keseimbangan. Ibnu Sina mengajarkan kita untuk kembali kepada harmoni, untuk merawat tubuh dengan bijak, menenangkan jiwa dengan kesadaran, serta menghubungkan diri dengan Tuhan sebagai sumber ketenangan. Kesehatan sejati bukanlah sekadar tidak adanya penyakit, melainkan hadirnya ketentraman di hati, kejernihan pikiran, dan kekuatan tubuh untuk beraktivitas dengan penuh semangat. Inilah pesan abadi dari Ibnu Sina yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya, sahabatku, kita sampai pada satu titik kesadaran bahwa setiap perjalanan hidup, meski penuh luka, kecewa, dan cobaan, justru membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Balas dendam terbaik ternyata bukan menghancurkan orang lain, melainkan membuktikan bahwa kita bisa tetap berdiri tegak, tersenyum, dan melangkah lebih jauh tanpa terbebani kebencian. Orang yang dulu menyakiti mungkin akan melihatmu, bukan sebagai korban, tetapi sebagai sosok yang mampu menjadikan rasa sakit sebagai batu loncatan menuju kebijaksanaan. Itulah keanggunan sejati dalam membalas dendam, menyembuhkan dirimu sendiri tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Ingatlah, hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menumpuk dendam. Gunakan energimu untuk menciptakan sesuatu yang lebih bermakna. Biarlah kesuksesanmu menjadi balasan yang tak terucapkan, dan biarlah ketenangan hatimu menjadi bukti bahwa engkau telah memenangkan pertempuran paling besar, mengalahkan egomu sendiri. Kini saatnya engkau melangkah dengan hati yang ringan, membawa pelajaran dari masa lalu, dan menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Karena pada akhirnya, balas dendam yang paling bijak dan elegan adalah hidup dengan damai, bahagia, dan bermartabat. Ketika engkau sudah menemukan kekuatan dalam dirimu, jangan biarkan kata-kata orang lain meruntuhkannya. Dunia ini penuh dengan suara, sebagian mendukung, sebagian meremehkan, dan sebagian mencoba menjatuhkan. Namun, hanya engkau yang memiliki kendali penuh atas apa yang masuk ke dalam hatimu. Belajarlah membangun tameng di dalam pikiranmu. Tameng itu bukan untuk menutup diri dari kebaikan, melainkan untuk menyaring kata-kata yang tidak layak menguasai pikiranmu. Dengan cara ini, engkau akan tetap tenang meski badai komentar negatif menerpamu. Setiap pengalaman buruk yang menimpa bukanlah tanda kelemahan, melainkan ujian apakah engkau cukup kuat untuk bertahan. Di balik rasa sakit selalu ada pelajaran berharga, dan di balik penolakan selalu ada kesempatan lain yang lebih baik sedang menunggumu. Hidup tidak selalu adil, dan engkau tidak bisa mengendalikan semua hal yang datang. Tetapi engkau bisa mengendalikan bagaimana dirimu merespons. Itulah yang membuatmu berharga, bukan karena dunia memperlakukanmu dengan baik, tetapi karena engkau memilih untuk tetap berdiri dengan tegak. Seringkali,
orang yang paling kuat terlihat diam. Bukan karena mereka tidak mampu membalas, tetapi karena mereka tahu harga diri tidak diukur dari seberapa keras membalas serangan. Harga diri diukur dari seberapa bijak engkau menjaga martabatmu. Jangan biarkan luka masa lalu mengikatmu. Luka hanyalah jejak perjalanan, bukan identitas. Engkau lebih dari sekadar pengalaman pahit. Engkau adalah pribadi yang tumbuh dari luka itu, lebih kuat, lebih matang, dan lebih siap menghadapi kehidupan. Jika engkau merasa sendiri, ingatlah bahwa langit yang luas dan bumi yang kokoh pun diciptakan agar engkau sadar. Engkau tidak pernah benar-benar sendirian. Ada Sang Pencipta yang selalu memperhatikanmu, bahkan ketika manusia lain mengabaikanmu. Dan ketika engkau belajar melihat setiap kesulitan sebagai cara Tuhan menguatkanmu, maka hati akan tenang. Engkau tidak lagi sibuk mencari balas dendam, melainkan sibuk mencari cara untuk menjadi lebih baik setiap hari. Karena pada akhirnya, cara balas dendam yang paling bijak bukanlah menyakiti kembali, melainkan membuktikan bahwa dirimu mampu hidup lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih bermartabat dari mereka yang berusaha meruntuhkanmu. Hidup memang tidak pernah bisa ditebak. Kadang orang yang kita anggap kecil ternyata punya kekuatan besar yang tersembunyi. Dan seringkali, rasa meremehkan itu yang justru menjadi penghalang kita untuk benar-benar melihat potensi orang lain. Banyak kisah di sekitar kita yang membuktikan bahwa orang biasa, yang sehari-hari tak dianggap, akhirnya muncul sebagai sosok penting yang membawa perubahan. Dunia ini penuh dengan kejutan, dan kejutan itu sering datang dari mereka yang diremehkan. Ketika kita terbiasa meremehkan orang lain, sebenarnya kita sedang menutup pintu rezeki dan kesempatan untuk belajar. Karena siapa tahu, dari orang yang kita remehkan itulah datang ilmu, pengalaman, atau bahkan pertolongan yang kita butuhkan. Orang yang rendah hati tidak akan gampang meremehkan. Sebaliknya, ia akan melihat setiap orang dengan kacamata penghargaan. Bagi mereka, semua orang punya nilai. Bahkan dari seorang anak kecil sekalipun, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Meremehkan orang lain sama saja dengan mengangkat ego kita sendiri terlalu tinggi. Dan ego yang tinggi, pada akhirnya akan membuat kita jatuh. Semakin kita merasa lebih baik, semakin besar pula kemungkinan kita salah langkah. Hidup yang bijak adalah hidup yang menghargai. Karena penghargaan bukan hanya diberikan pada mereka yang hebat, tetapi juga pada mereka yang sederhana. Dan dari sanalah kita bisa belajar arti sebenarnya dari kebesaran hati. Orang yang sering diremehkan biasanya punya mental baja. Mereka terbiasa berjalan dalam kesepian, terbiasa berjuang tanpa sorakan. Justru dari sana, lahirlah kekuatan yang sulit dimiliki oleh orang yang hidupnya selalu mendapat pujian. Ketika akhirnya orang yang diremehkan itu sukses, dunia akan tercengang. Dan semua cemoohan, tawa merendahkan, serta sikap meremehkan, akan berubah menjadi kekaguman. Di titik itu, orang yang meremehkan tidak bisa lagi berkata apa-apa. Jadi, sebelum meremehkan orang lain, pikirkanlah. Bisa jadi orang yang kamu anggap tidak berharga, justru sedang disiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Menghargai orang lain bukan membuat kita kehilangan apa-apa. Sebaliknya, itu membuat kita terlihat lebih berkelas. Karena pada akhirnya, orang yang bijak tidak pernah jatuh derajatnya hanya karena menghormati orang lain. Dalam perjalanan panjang menuju kedewasaan, kita belajar bahwa balas dendam bukan hanya tentang tindakan, melainkan juga tentang sikap batin. Ketika hati sudah tenang, kita bisa menghadapi masa lalu tanpa amarah, tanpa keinginan untuk menyakiti kembali. Itulah puncak kebijaksanaan, saat kita mampu menatap masa lalu dengan senyum, bukan dengan luka. Orang yang dulu menyakiti mungkin sudah lupa dengan perbuatannya, tapi kita bisa memilih untuk tidak melupakan pelajaran berharga dari kejadian itu. Luka yang mereka tinggalkan adalah cambuk untuk kita agar menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih penuh kasih. Balas dendam yang elegan bukan berarti kita berdiam diri saja, tetapi menata hidup dengan rapi dan menjadikan setiap kenangan pahit sebagai motivasi untuk melangkah lebih jauh. Dengan cara ini, tanpa disadari kita sedang menunjukkan pada dunia betapa kuatnya kita.
Bayangkan ketika orang yang pernah merendahkanmu melihat bahwa dirimu kini hidup bahagia, dikelilingi cinta, dihormati banyak orang, dan sukses dengan caramu sendiri. Itu adalah tamparan halus yang jauh lebih menyakitkan dibandingkan kata-kata kasar yang bisa kita lontarkan. Kebahagiaan adalah senjata paling tajam yang tidak bisa dipatahkan oleh siapapun. Ketika kita bahagia, mereka yang pernah melukai akan merasakan efeknya tanpa kita perlu melakukan apa-apa. Disitulah balas dendam menemukan bentuknya yang paling bijak. Membalas dengan cara yang kasar hanya akan membuat kita terjebak dalam lingkaran kebencian. Namun, membalas dengan kesuksesan, ketenangan, dan kebermaknaan hidup justru mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi, tempat yang tidak bisa dijangkau oleh mereka yang hatinya masih dipenuhi dendam. Elegansi dalam membalas dendam hadir ketika kita mampu tersenyum pada orang yang pernah menyakiti, bukan karena kita lupa, tapi karena kita sudah terlalu kuat untuk disakiti ulang. Itulah kemenangan sejati, kemenangan yang tidak terlihat namun terasa begitu dalam. Setiap langkah maju, setiap prestasi, setiap kebahagiaan yang kita ciptakan adalah cara paling berkelas untuk menunjukkan bahwa hati kita tidak bisa dipatahkan. Dan pada akhirnya, itulah balas dendam yang paling sempurna, membuktikan bahwa kita tetap bisa bersinar meski pernah dilempar ke dalam kegelapan. Bayangkan, saat kamu tersenyum dan tetap maju walau banyak orang yang meremehkanmu, sebenarnya kamu sedang memberi pelajaran berharga pada mereka. Mereka melihat bahwa harga dirimu tidak bisa ditentukan oleh ejekan atau kata-kata yang menjatuhkan. Itu adalah bentuk kebijaksanaan yang jarang dimiliki orang lain. Setiap kali kamu menunjukkan sikap positif, meski dalam kondisi tertekan, kamu sedang membangun reputasi yang lebih kuat daripada yang kamu bayangkan. Orang lain akan menyadari bahwa meremehkanmu sama sekali tidak bisa menghentikan langkahmu. Justru mereka akan melihatmu sebagai sosok yang kokoh dan berkarakter. Ketenanganmu adalah tamparan paling halus bagi orang yang meremehkan. Bukan dengan kata kasar, bukan dengan amarah, tetapi dengan sikap yang menunjukkan bahwa kamu sudah berada di level yang berbeda. Mereka akan merasa kecil dengan sendirinya. Terkadang, cara terbaik membungkam orang yang meremehkan adalah dengan tidak membalas sama sekali. Diam, bekerja, dan membuktikan lewat hasil adalah jawaban paling elegan. Itulah balas dendam yang benar-benar bijak, karena kamu tidak menurunkan dirimu ke level mereka. Jangan pernah lupa, hidupmu terlalu singkat untuk dihabiskan pada orang-orang yang ingin menjatuhkanmu. Lebih baik gunakan energimu untuk menumbuhkan potensi, mengasah kemampuan, dan mendekatkan diri pada cita-cita besar yang sedang kamu perjuangkan. Ketika kamu berfokus pada tujuan, semua suara sumbang akan terdengar semakin kecil. Mereka akan lelah sendiri sementara kamu terus melangkah. Pada akhirnya, hanya satu hal yang akan tersisa. Dirimu yang berdiri kokoh di puncak pencapaian, sementara mereka hanya bisa melihat dari bawah dengan penuh penyesalan. Maka, janganlah hatimu terguncang oleh ucapan mereka. Setiap kali kamu merasa diremehkan, ucapkan dalam hati, inilah bahan bakar untukku menjadi lebih baik. Dengan begitu, kamu tidak hanya bertahan, tetapi juga melesat lebih jauh. Hidup yang penuh luka seringkali membuat kita ingin berhenti berjuang. Namun justru di titik itulah keajaiban hidup bisa terjadi. Ketika kita tidak menyerah, kita akan menemukan bahwa sakit hati yang dulu begitu menyiksa ternyata mampu menjadi pupuk yang menumbuhkan jiwa kita lebih kuat dari sebelumnya. Balas dendam sejati tidak pernah berbentuk amarah, melainkan berupa kemampuan untuk mengubah penderitaan menjadi bahan bakar kesuksesan. Mereka yang pernah meremehkan kita akan melihat perubahan itu, bukan karena kita ingin pamer, tetapi karena kita benar-benar berkembang. Ada rasa lega yang mendalam ketika kita mampu berdiri tegak tanpa harus menodai diri dengan kebencian. Itulah seni membalas dengan elegan. Kita belajar bahwa waktu adalah sekutu yang setia, karena ia akan membuka semua kebenaran tanpa kita perlu bersusah payah membuktikan apapun. Hidup akan terasa lebih ringan saat kita memilih jalan yang tenang. Sakit hati memang berat, tetapi menggendong dendam jauh lebih berat. Dengan melepaskannya, kita membebaskan diri untuk berlari menuju masa depan yang lebih cerah. Dan pada akhirnya, balas dendam terbaik adalah ketika kita mampu tersenyum,
bukan karena pura-pura, melainkan karena kita benar-benar sudah menang atas diri sendiri. Sebab kemenangan terbesar tidak pernah ada di luar sana, melainkan di dalam hati yang sudah berdamai dengan luka.